Pantrip Dinas Pariwisata Kota Batu mencoba mengeksplorasi potensi wisata baru berbasis alam dan desa wisata. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pariwisata mulai dari asosiasi pelaku usaha wisata hingga media. Katarina Diana Rahman, Adiat Tamak Pariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, mengatakan perlunya ekspos secara masif untuk destinasi wisata yang selama ini belum terpublikasikan secara maksimal. Pantrip Dinas Pariwisata Kota Batu mencoba mengeksplorasi potensi wisata baru berbasis alam dan desa wisata. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pariwisata mulai dari asosiasi pelaku usaha wisata, media, hingga konten kreator untuk memaksimalkan promosi pariwisata Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak mengunjungi sejumlah destinasi unggulan berbasis alam dan UMKM, di antaranya pendakian Gunung Panderman, Gunung Buta, Coban Putri, serta desa UMKM yang menjadi bagian dari pengembangan wisata berbasis masyarakat. Pantrip ini menjadi upaya Dinas Pariwisata Kota Batu untuk memperkenalkan destinasi yang memiliki potensi besar namun masih membutuhkan promosi lebih luas. Selain menikmati keindahan alam, peserta juga diajak melihat potensi ekonomi kreatif dan produk unggulan masyarakat lokal. Katarina Diana Rahmani, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda menegaskan potensi wisata alam di Kota Batu membutuhkan ekspos secara masif, khususnya destinasi yang selama ini masih belum terpublikasikan secara maksimal. Menurutnya, pemilihan destinasi seperti Gunung Panderman, Gunung Buta, dan Coban Putri bukan tanpa alasan, sebab kawasan tersebut selama ini sudah dikenal para pendaki dan wisatawan, namun promosi yang dilakukan masih perlu dimaksimalkan agar menarik lebih banyak wisatawan dari berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, Dinas Pariwisata berharap sinergi antara pelaku usaha wisata, media, dan konten kreator dapat memperkuat citra Kota Batu sebagai destinasi wisata alam unggulan di Jawa Timur. Ini memang merupakan kegiatan agenda tahunan kami ya Pak. Jadi kami hampir setiap tahun ini mengadakan Pantrip dengan melibatkan asosiasi dan para pengelola desa wisata. Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada se-Malang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute-rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum tereksplor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat, khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah pendakian Gunung Bokong, Buta, dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya, relatif baru, tapi sebetulnya sudah banyak dikenal oleh wisatawan di luar Kota Batu seperti Jakarta, dari kota-kota besar lainnya. Jangan sampai dari masyarakat luar itu sudah lebih tahu dan masyarakat kita belum mengenal, sengaja makanya sekarang kita ajak seluruh komponen wisata di Kota Batu untuk mengeksplorasi. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan ke hutan pinus. Hutan pinus juga ada semacam glamping ya. Di pintu aman ada gapura itu Bu. Juga ada baru di hutan pinus. Lalu kita akan ke Coban Putri. Selanjutnya kita akan finish di Fridel itu ada juga UMK baru ya di Kota Batu. Dan nanti kita akan ekspor juga ke kampung tempe di desa Deji. Jadi tujuannya memang supaya tercipta suatu paket wisata baru ya. Jadi tidak hanya tempat-tempat destinasi buatan yang mungkin dikenal oleh wisatawan, tapi juga destinasi alam dan UMKM yang ada di Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang futsal Kota Malang siap hadapi Porprov tahun depan. Tetaplah bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Dalam upaya mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya melalui penguatan infrastruktur pengisian daya di berbagai wilayah. Hingga saat ini, PLN UID Jawa Timur telah mengoperasikan sebanyak 302 mesin charging yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten dan akan terus ditingkatkan secara bertahap dan ditargetkan bertambah menjadi 400 mesin charging hingga akhir tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan PLN dalam mendorong transisi energi yang lebih bersih sekaligus mempercepat adopsi gaya hidup berbasis listrik di Jawa Timur.